Baik, udah dibocorin nih ya, berarti dari Excel canggihnya Pak Nurdin nih, eksklusif buat yang hari-hari ini tadi ya. Oke, itu kira-kira berkenan nggak Pak buat di-share Excel-nya Pak? Oh, nggak apa-apa. Oh, Eh, Silakan aja. oh, Mungkin nanti kalau ada yang modifikasi sesuai trading style-nya nggak masalah juga sih. Mungkin bisa disempurnakan nanti sama sobat-sobat Mire kan. hmm, hmm, hmm. Oke, jadi itu langsung dikasih gratis tuh. Jadi beruntung banget teman-teman yang buat hadir di siang hari ini ya. Oke, silakan Pak, boleh di-share langsung di chat itu. Oke, di chatnya ya, Hmm, untuk share-nya ya. Oke, iya, tinggal di drag aja. oke, sebentar Pak. Oke. Ini saya harus close ininya dulu nih, close Excel-nya dulu. Oh, nggak bisa langsung gitu ya? Nggak bisa sebentar ya Pak. Ya. Teams-nya juga ikut di-share nggak, Pak? Apanya tuh? Teams-nya juga ikut nggak, Pak? Oh, tis ya. Buat Tapi ini contoh bukan mungkin pom ya. pom ya, Iya. bukan pom pom nanti dianalisa lagi. Hmm. Oke, sudah berjalan. Mudah-mudahan ada Oke. manfaatnya buat sobat-sobat Mire Aset, apalagi dalam nanti ngejalanin host championship season 8 kan. Hmm. Kalau saya sih walaupun dulu trading, one day trade kan bisa scalper, bisa juga satu hari clear position kan. Jadi Betul. tergantung kondisi sahamnya saat itu. Saya tetap malamnya buat trading plan kayak gini. Jadi karena kalau kita di hari H pada saat kita trading, biasanya udah nggak bisa tuh nggak sempat ngeliatin chart atau apalah ya. Kita fokusnya udah pasti di entah itu di stock price, entah itu di order atau di bid overnya. Kalau saya lebih cenderung di bid overnya kalau udah trading. Jadi Oke. chartnya udah nggak ngelihat. Berarti sama sekali nggak ngelihat chart dalam screening atau apapun gitu, Pak? Buat Nggak. Karena oh. malamnya kita udah ya punya PR kan. Hmm. Berarti Gitu. berarti lihatnya apa tuh? Screeningnya dari top gainer percentage gitu Pak atau gimana? Kalau di awal saya pakainya dari LQ45 dulu di Oke. awal. Di awal itu karena berhubung dana saya 10 juta kecil banget ya. Ya mungkin kalau Hmm. bawa saham kecil lah. 10 Iya. atau di bawah 10 juta itu. Jadi saya ambilnya LQ45. Kenapa LQ45? Karena dia pasti aktif kan. Frekuensinya pasti ada lah. Volumenya juga pasti ada. Dari LQ45 itu saya minimasi lagi saham-saham yang apa namanya price-nya masih masuk dengan dana yang saya gunakan untuk trading. Waktu itu karena dana saya minim, jadi saya mainnya di bawah 500 saham-sahamnya. Oke. Nah itu tadi seperti yang tadi di slide show saya sampaikan, itu ngelihatnya dari persentase satu fraksi itu berapa persen sih kalau kita profit. Begitu juga resikonya, satu fraksi itu berapa persen sih kalau kita profit. Nah itu yang Berarti saya ambil. oke, berarti yang di Excel tadi itu udah include sama biaya broker segala macam atau di Oh luar kalau itu biaya? belum, kalau Oh, itu belum Pak. Itu hanya dari apa namanya harga marketnya kali lotnya aja. berdasarkan harga ya. Oke. Iya, Dan berarti itu ya, tadi sekalian tips untuk teman-teman yang misalnya pengen trading di dana di bawah 20 juta atau 10 juta misalnya. Pilih saham yang LQ45, cuman yang dia harganya di bawah 500 tadi ya, Pak ya? ya saya di awal itu 500 Hmm. karena dananya minim, Iya. dananya minim Pak. Nanti sekaligus apa sekalian berjalan nanti bisa di top up lagi ya Bisa atau di top digulung up, dari betul, profitnya. betul. Berarti tapi kalau sekarang dengan dana yang sudah bermiliar-miliar nih Pak Dudin untuk trading, Alhamdulillah. berarti apa sahamnya apakah masih yang di bawah 500 tadi atau sudah upgrade menjadi yang 10 ribuan atau gimana Pak? Eh, udah sih, udah mulai upgrade. Karena kenapa di upgrade? Satu, ini di awal juga saya agak sedikit kesulitan karena saya ngerubah pola saya, cara trading style saya. Kalau dulu itu di sebelum 2015, Mm-mm. saya masih one day trade atau cenderung scalper. Tapi karena di atas 2015, edukasi kita kan gila-gilaan ya Pak. Mirip aset Iya itu betul. ya. Jadi jadwalnya cukup padat, ketemu orang sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah itu saya memutuskan saya ngerubah yang tadinya one day trade, Hmm. sedikit-sedikit swing. Di awal sulit, sulit banget. Di awal sulit banget. Karena kalau kita, style saya trading itu satu harga all in. Oke. Jadi saya nggak main volume-volume yang biasanya itu bid overnya 1000 itu jarang.
pasti di atas 5.000 atau di atas 8.000 untuk satu fraksinya. Karena Hmm. all in tadi, maklum lah ya Pak, mindsetnya orang Indonesia kan dengan dana seminim-minimnya gimana profit sebesar-besarnya kan. Betul. Jadi kita manfaatin margin. Oh, pakai margin juga pas Saya awal-awal pakai itu ya. margin, saya pasti all in, saya pasti all in. Nah, tapi begitu dirubah stylenya dengan swing, saya nggak Mm-mm. bisa lagi all in. Karena pasti akan ada mengendapnya berapa hari. Bertahap. Bertahap, betul. Makanya tadi saya butuh yang ini, Excel yang tadi itu. Oke. Lalu berarti kalau buat sekarang lebih ke arah swing berarti ya? Ini masih masih swing sih sekarang. Oke. Kecuali ada momen, saya ada waktu bisa ngelihat di laptop atau HP ya. Masih kepingin Hmm. sih kayak dulu. Berarti kalau sekarang di saat apa ya? Di portofolio ada berapa saham nih Pak Nurdin nih? Ini kemarin saya coba swing di satu, boleh sebut sahamnya apa enggak nih Pak? Ntar saya Wah, kena jangan semprit nih. jangan sebut nih. Kayak Ada misalnya dua sih, ada berapa dua aja? sih. Oke, Ada dua. Nanti dua. Tiga deh, tiga. Satu yang kecelakaan waktu saya ngerubah style. kecelakaan berarti lagi Iya. loss dong. Iya, ya pasti ada lah. Semua Ya, trader pasti ada. oke. Lalu kita langsung masuk ke pertanyaan nih Pak dari Q&A. Kita Boleh. langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Pak Michael. Kita review sedikit dari yang pas Bapak scalping pas awal-awal dulu itu kan itu langsung all in nih, ya kan, satu saham. Apakah perlu trading plan atau gimana tuh Pak? Atau langsung asal aja beli atau jualnya? Malamnya Pak, malamnya perlu. Karena malamnya Hmm, perlu. Dulu itu sebelum 2015 ya kita kan sulit banget lah. Nggak sebanyak sekarang kan grup-grupnya kan. Di betul. Telegram, di WhatsApp. Kalau dulu ya kita ngelihatnya dari koran, kemudian apa Hmm, namanya website-website tentang edukasi saham. ya, Nah, itu ya. kita jadikan salah satu bahan untuk kita analisa sahamnya di malam harinya. Gitu, Pak. Tetap harus ada karena mindset saya ini uang yang saya pakai bukan buat uang sedekah, bukan uang cuma-cuma. Ini kita jadiin bisnis, bisnis yang bisa menghasilkan ke depannya. Jadi harus harus defensif lah kita kan gitu, Pak. Harus ada Betul. di level berapa kita buang. Cut loss pun ada, cut loss Hmm. pun ada. Berarti pakai apa tuh? Kalau kita pakai apa ya? Kalau kita pas scalping berarti trading plan-nya tinggal pakai persentase rugi atau loss gitu kali ya? Iya, Rugi saya berapa pakainya jual? persentase betul, Pak. Mau profit 2% atau 1%. Tapi Hmm. umumnya saya di angka 1 sampai 2% untuk profit. Iya, soalnya Cut tadi loss-nya juga sama, 1 banding 1. scalping ya main cepet ya ini ya, jangan Iya. kelamaan ya soalnya ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini untuk recordingnya nanti akan Mm-mm. dikirimkan ke teman-teman sekalian itu pada saat selesai acaranya ya. Jadi harus bersabar, nanti akan dikirim langsung ke email teman-teman sekalian untuk recording acara ini. Oke, lalu berikutnya pertanyaan berikutnya nih dari Pak Anak Akung Gede. Nah, apa analisa yang Bapak lakukan dalam pembelian saham nih? Gimana Pak? Kalau saya kan technical ya, lebih cenderung technical tuh. Jadi news juga saya kadang lihat juga waktu itu. Tapi kalau fundamental, pada saat saya trading dulu saya nggak lihat fundamentalnya. Jujur saya nggak lihat fundamentalnya karena saya langsung ke technicalnya. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, dari volumenya, kemudian dari frekuensinya itu jadi barometer saya dulu. Karena kalau saya beli dengan pola saya tadi yang all in, nanti saya nggak bisa keluar kan gitu Pak. Iya, betul. Jadi dua itu jadi barometer saya. Baru saya lihat trennya. Trennya itu walaupun saya scalper, saya lihat tetap dari MACD. Kemudian Hmm, kalau yang buat pendek-pendek waktu itu saya masih pakai stochastic slow atau stochastic fast. Gitu, oke. Pak. Sama tambahan OBV sih. Banyak juga berarti ya di Iya, indikatornya ya. ya. Tapi nggak Iya. semuanya dipakai di satu saham ya Pak. Kadang Oh, nggak sesuai juga nggak cocok. dengan apa namanya karakteristik sahamnya. Jadi karakteristik Paham. saham itu beda-beda. Nah ini juga perlu saya sampaikan juga. Kadang kita pakai MACD, oh di saham ini nggak cocok. Kita baru nyoba satu, kita coba aja lagi. Nanti akan ketemu. Karena di tahun 2015 atau 2014, saya 1 tahun itu hanya trading di satu saham. Oke. Selama 1 tahun. Jadi Gitu, trial Pak. and error ya, harus Ah, coba-coba dulu nih. Karena nggak ada satu indikator yang apa ya, yang Holy yang Grail nggak ada. holy grail. Nggak Nah ada. itu nggak ada. Holy Grail Kita itu harus nggak ada. coba-coba. Atau mix and match misalnya beberapa indikator gitu kan, satu atau Betul. dua atau tiga gitu. Betul. Ya Coba-coba. senyamannya kita juga sesuai sama trading style-nya kita juga. Betul.
Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Pak Dian Akbar. Nah, setiap hari nih, apakah ada target berapa persen dalam trading tersebut? Dan apabila kalau di hari H tersebut nggak sesuai target, apa sahamnya dilepas atau gimana Pak? Kalau target harian saya enggak, tapi dari per trade, Pak. Kalau per trade itu tadi take profitnya 2%. Kalau lebih dari itu bonus lah ya. Karena kadang kan ada saham yang naiknya tiba-tiba drrrr gitu kan. Nah, Betul. itu kita pasti buang lebih dari 2%. Begitu juga risknya. Kalau risknya kita 2%, kadang ada juga yang lebih dari itu. Nah, kalau udah di luar itu, mau nggak mau kita cut loss. Saya cut Oke. loss. Lalu buat stylenya sendiri, Bapak itu lebih suka buy on breakout atau buy on weakness nih Pak, untuk beli sahamnya tersebut? Kalau untuk trading ya, trading sama Hmm. scalper, itu buy on breakout. Pakainya buy on Oh, breakout. buy on breakout Ah, dengan chart atau dengan tape reading-nya atau gimana tuh Pak? buy on breakout tetap tadi dari technical-nya dulu. Oke. Kalau saya masih tariknya garis support resistance manual sih, Pak Chandra. Ya. Jadi saya tarik garis support resistance manual berdasarkan high atau low yang sebelumnya ya. Saya Mhm. cari kira-kira di level berapa yang bisa nahan naik atau turunnya. Nanti dari situ pada saat hari H akan kelihatan tuh dia mendekati high-nya atau mendekati low-nya. Kalau mendekati high-nya, saya masih ada peluang profit nggak di situ. Kalau masih ada Oke. peluang profit, saya bisa ngikutin. Atau begitu dia nyentuh resistnya, keluar sedikit, saya ngikutin juga biasanya. Mhm. Balik ke chart lagi ya. Kita Iya, lihat trennya juga mungkin kan, ya trennya. support resistance penting juga sih Pak buat acuan. Oke, paham, paham, paham. Lalu ada juga pertanyaan nih Pak dari Pak Edi Kusuma. Nah, kalau mungkin pada saat kita pengen beli saham, entah itu scalping atau nge-swing nih, kan kita juga bisa melihat dari sisi bid offer-nya nih Pak. Nah, boleh Hmm. di-share nggak nih Pak, pas kita mau beli saham tersebut, dari sisi bid offer-nya nih, apa yang menarik kah atau gimana nih Pak dari bid offer-nya itu? Bid over ya, oke. Kalau bid over, saya boleh sambil buka ini nggak nih Boleh, sistem Pak boleh dong, Chandra? boleh dong. Tapi hati-hati Pak, ntar ketahuan saham-sahamnya nih Pak. Ah, Di situ aja hati-hatinya. oke, siap, siap. Sebentar. Oke, nah ini udah kelihatan ya Pak. Contoh misalkan apa nih? Sudah, Bumi sudah. aja deh yang banyak deh. Nah, ini saya biasanya ngeliatin volume-volume yang menonjol-menonjol Pak. Kayak gini, 1 juta di 56, 1 juta di 57, 1 juta di 60. Kalau Hmm, saya biasanya waktu saya trading apa namanya one day trade dulu, 60 ini saya jadikan asumsi seandainya dia naik dikerek, pertama ditahan di level 60 oke. gitu. Nah, di volume di 54 ini saya jadiin support Hmm, gitu, Pak. Tinggal kita mutusin kalau saya HK, potensi nggak naik ke 58-nya atau sampai ke 59. Karena sebelum ke dua level ini dia masih ada lagi di 57. Kira-kira market habis nggak? Nah, hmm. saya Harus. biasanya kalau saham-saham kayak gini yang volumenya udah jumbo, saya nggak main lagi, Pak. Oke. Saya nggak main lagi karena nanti tunggunya lama. Iya sih, betul, betul, betul. Oh, berarti misalnya kalau di posisi kayak gini nih Pak, lihat dari bid offer, berarti harga 56 Bapak hajar nggak misalnya? Kalau dengan ketebalan seperti ini? Kalau dengan ketebalan ini ya saya nggak, Pak. Oh, Karena oke. nanti Nunggu, nunggunya lama, nunggunya lama. betul sih. Kita nunggu buang di 57 aja mungkin Lama banget. butuh waktu tuh. Butuh waktu, Iya Pak. sih. Butuh Dihadang waktu. gitu ya, ditebelin di situ. Iya, betul. Makanya tadi perlu dipertimbangkan uang yang mau kita masukin berapa. Masuk nggak Hmm, sama volume yang ada di bid offernya tadi, cocok nggak? Dan yang oke. pernah saya alami juga adalah ini Pak, di sini kan ada dan ya, dan Betul. dan history lah dua ini. Kalau bisa sih dicek juga. Umumnya, umumnya kebiasaan si saham ini dia satu kali enter itu kayak gini nih ada 19.000, dia satu kali enter itu berapa banyak sih? Hmm, Ini perlu juga. Karena kalau kita main di saham-saham yang volumenya nggak sebanyak ini, kita mainnya lebih dari itu, ya biasanya kebalikan dari yang kita mau sih biasanya. biasanya. Biasanya sih gitu. Oke. Berarti penting banget lihat di running trade kali ya. Dia dihajar atau dibeli atau dijual di harga berapa di apakah beli apa dibuang di kiri atau dihajar kanan gitu kali ya. Iya, Dan berapa iya banyak betul. lotnya.
Betul, betul buat Pak. Itu kita perlu lihat. perlu jadi pertimbangan juga kalau kita mau scalper atau one day trade lah. Oke. Oh ya ini Pak, sebelum kita lanjut, ini nampaknya Excel-nya masih belum kekirim nih Pak. Belum Boleh kekirim tolong ya. bantuannya dicek lagi, ha? Sebentar Pak, saya coba cek. Oke. Tadi di kolom chat kan ya yang saya kirim ya. Ini sudah sih, sudah terkirim Pak di kolom chat, sudah centang nih. Oh, sudah centang. Sudah centang. Jadi tolong teman-teman nanti ditunggu aja mungkin ya untuk Excel-nya. Kalau di saya sih belum muncul sih Pak Belum untuk muncul Excel-nya. ya. Belum. Atau saya coba kirim lagi nih. Boleh? Saya Coba. kirim ulang ya. Oke, sending. Siap, lagi sending ya. Kita lanjut lagi Q&A-nya teman-teman. Oke, tadi kalau kita bahas tentang bid offer nih Pak, gimana cara kita bedain itu ada fake bid ataupun fake offer ya nih Pak? Gimana tuh? Kalau itu biasanya sulit banget Pak Chandra. Oke. Sulit banget biasanya. Yang penting pada saat kita apa namanya trading berjalan, ya kita jeli-jeli lah. Kalau tiba-tiba ada volume yang tipis-tipis-tipis tapi tanpa ada kejadian, itu siap-siap Ya. aja. Siap-siap, harus siap-siap loncat atau siap-siap take profit atau cut loss. Udah. Mm, Karena kalau kita, oh ini fake, agak sulit, agak sulit. paham, paham. Itu butuh waktu untuk ngedetect itu. Bisa sih bisa, tapi butuh waktu. Kalau di sistemnya host itu ada yang namanya stock order detail. Di situ nanti kelihatan yang sudah done berapa, yang masih open berapa, yang di withdraw berapa. Di situ kelihatan. Tapi kita butuh waktu, ketinggalan nanti. Betul. Gitu, Pak. Paham, paham, paham. Jadi apa ya? Practice make perfect kali ya. Kayak kita harus Betul, terbiasa dulu ya. betul, betul. Buat yang awal-awal mungkin teman-teman buat scalping itu bisa di saham-saham yang liquid dulu sih, jangan yang tiba-tiba volumenya gede, cuma kita nggak tahu historis ke belakang volumenya seperti apa ya, Iya, betul, biar nggak Pak. nyangkut. Oke, nah ini berikutnya kita lihat lagi nih, ada pertanyaan lanjutan. Nah, dalam sehari ada berapa saham yang bisa masuk ke watchlist Bapak tuh Pak? Gimana Pak? Watchlist ya. Kalau watchlist saya bikinnya langsung global, Pak Chandra. Ini saya coba lihatin lagi ya. Boleh, boleh. Ini watchlist saya dari dulu sampai sekarang nih watchlistnya. Paling saya tinggal nambah-nambahin aja sih. Oke, udah ada saham-saham favoritnya ya? Sorry, saya salah share screen malah. Oke, kelihatannya Pak. Kelihatan, kelihatan. Oke, nah ini contohnya. Oke, nah ini watchlistnya Pak. Nah ini Oke. watchlist saya. Jadi ya walaupun kita one day trade scalper ya seenggaknya punya lah. Kira-kira Hmm. sahamnya apa aja kan itu Pak. Ini mulai dari yang harga 50, kayak merek aja saya masih masuk watchlist Pak. Buat Belum di, kenang-kenangan. belum dikenal apa belum dikeluar itu. Buat kenang-kenangan Pak. Udah nyangkut semua yang masih invest di situ ya. Iya. 50. Oh kalau ini sih udah nggak ada Oh, MYRX. nggak ada barang. Nggak, cuma Oh, pernah perlu. aja. Oh iya. Pernah PDKT Dulu lah. pas lagi hotnya mantep banget itu Pak, Iya, naiknya stabil betul. banget volumenya. Betul. Dijagain. Betul. Watchlist tetap harus ada, kalau watchlist harus tetap ada, Pak. Karena tadi Hmm. yang di trading plan kan kita harus punya sahamnya kan. Ya. Entah besok kita jual kemudian lusa mau masuk lagi ya kalau masih ada potensi nggak apa-apa juga sebetulnya. Berarti itu disortir berdasarkan apa Pak? Ya lagi rame kah atau gimana tuh Pak? Ini Yang bisa umumnya masuk apa tidak? frekuensi, Pak. Frekuensi dan ini volume. Ya ini Oke. Paham, volume paham. tadi. Jadi dia tinggal ditambah-tambahkan aja gitu ya Betul, setiap harinya. betul, betul. Tinggal nanti begitu di hari H Hmm. bid overnya nggak cocok ya saya skip. Oke, Saya skip, Pak. siap. Lalu kita lihat berikutnya untuk yang one day trade nih Pak Nurdin, boleh Ya. dikasih kisi-kisi Pak gimana tadi lebih detailnya trading plan-nya nih pada saat kita screening sahamnya, lalu eksekusinya itu gimana Pak? Terkait range-nya ya. Trennya, oh ya range-nya boleh. Range-nya. Kalau range sih menentukan kita mau 1%, 2%, ya tadi kita harus pahamin tadi style-nya dulu ya. Kalau scalper one day trade ya umumnya di 2% sih, maksimal 5%. Udah bagus itu. Nah, tapi tadi kalau saya lebih ke technical kan di awal, jadi saya ngelihatnya dari support resistance dulu.
Nah, Baik. kira-kira dari support resistance nanti masuknya di berapa, baru kita nentukan berapa persen tuh. Nah, ini contoh teknikalnya gini. Oke, nah kayak gini Pak. Ini contoh Oh, teknikal yang saya pakai, simple aja, hanya berdasarkan support resistance manual. Nah, contoh kayak gini, dia sekarang sudah ada close-nya kemarin di 218. 218 kan, close-nya 218. Resistennya kalau yang saya tarik sih di 2230. Nah, dari 230 ke 218, kalau kita entry di 218 atau 220, kita masih punya spare profit nggak di situ? Masih bisa exit nggak? Kalau masih bisa exit 1-2 fraksi, berarti kan masih bisa buang di 22, 224 lah ya. Gitu. ya. Jadi masih ada spread sebetulnya. Tapi jangan lupa, resikonya juga jauh nih. Kalau di Oh, ya. 218, itu harus dipertimbangkan. Gitu, Support Pak. resisten ya. Berarti Betul. ini pakai time frame-nya apa? Daily berarti apa? Kalau saya nariknya di daily dulu, Pak. Kalau untuk Oke. range ya, Hmm. saya tetap nariknya di daily. Apakah nanti bakal berubah time frame-nya ke misalnya ke yang 10 menit per jam atau gimana Pak pada saat eksekusi di hari H? Kalau untuk ngecek-ngecek pada saat tradingnya aja di 5 menit sih, Pak. 5 sampai 10 menit saya pakai. Ini, Oke. 5 sampai Tapi 10 menit. oke, paham. Jadi begitu ya kira-kira dari style Pak Nudin ya, Pak Teddy ya, boleh Ya, dipraktekkan tuh daily dulu baru buat ngecek-ngeceknya 5 sampai 10 menit tadi ya, time tapi frame-nya. agak hati-hati ya, Pak. Kalau nggak biasa, bahaya juga soalnya. Hmm. Lalu kalau Pak Nudin sendiri pada saat trading nih, Hmm. apakah sering lihat dulu nih kira-kira dari market luar nih, pas lihat nih, wah market luar lagi merah nih, jadi ya udahlah hari ini malas trading atau gimana Pak? Atau nggak lihat itu? Jarang sih, saya jarang lihat itu sih, Pak. Karena saya nganggapnya mungkin korelasi mungkin ada, tapi kadang Hmm. juga nggak kena juga korelasinya, begitu market luarnya turun, kita masih naik kan, bisa juga Oh kayak iya, gitu kan. sering itu kejadian. Saya lebih fokus ke saham watchlist saya aja. Kalau Hmm, masih ada potensi tren, ya kenapa enggak kan gitu Pak. betul. Gitu. Oke, lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Khairul Aswar. Nah, ini Pak, ada yang minta masukan nih Pak. Nah, kalau untuk pemula yang uangnya tidak banyak, kira-kira berapa Hmm. maksimal emiten yang kita bisa masuk nih Pak? Gimana Pak? Oke, kalau itu, wah ini mancing saya yang buat ini Pak. Buat yang money management lebih lengkap nih, oke. Oke. Ada lagi sih, itu ada lagi. Boleh saya share juga. Nah ini. Boleh. Nah ini yang berikutnya ini lebih detail. Ini lebih Waduh. detail. Jadi kalau uang kita 10 juta, kita udah tentuin semua nih harga belinya di berapa. Kemudian resikonya juga udah kita tentukan 1%, 2% atau berapa. Nanti sini akan kelihatan maksimal kita belinya berapa lot. Nanti dari sini baru akan ketahuan dalam satu portofolio dengan dana 10 juta bisa ngumpulinnya berapa banyak. Hmm. Ini dengan resiko 2% kita hanya bisa 3 juta, Pak, di Oh sini. iya, ada keterangan itu ya, money management ya. 3 juta kan, artinya 3 juta itu udah 35% dari portofolio, 3 juta. Nah, Betul. kalau di sini risknya saya pakai maksimum 10%, artinya sedikit swing di sini tuh. Hmm. Berarti Gitu. di sini kalau saya lihat tetap mempertahankan kita punya cash ya, nggak semuanya Harus, dihabisin di satu harus saham. Pak, Nah, harus Pak. Itu poin penting dan itu juga yang pernah saya alamin juga. Itu juga kelemahan kalau kita all in. hmm. Resikonya begitu ada yang bagus, kita nggak bisa beli juga kan. Yang Iya, kedua, itu tadi kita harus nunggu kalau belum sampai levelnya kita jual tuh. betul. Itu sih. Oke, paham, paham, paham.